belakang peserta didik abad ke-21 ada 4, yaitu yang pertama bahasa, 2 keluarga, 3 budaya, dan yang terakhir, yang keempat, agama. Kemampuan bahasa berkembang sepanjang masa sekolah. Siswa makin mampu memahami dan menginterpretasi komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh, yang membuat diri mereka dipahami dan memahami orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Semakin besar anak tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu dengan meniru dan mengulang kata-kata yang dipakai orang dewasa. Keluarga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Manusia melakukan aktivitas belajar pertama kali pada lingkungan keluarga. Segala sesuatu yang ditanamkan dari kecil oleh keluarga seseorang akan sangat membekas dan mempengaruhi hidupnya. Peran orang tua berkisar pada kegiatan pemeliharaan, pembimbingan, dan pendidikan anak baik segi rohani maupun segi jasmani. Orang tua sebagai salah satu yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu untuk mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya bimbingan orang tua di rumah akan membantu menumbuhkan semangat belajar siswa. Orang tua akan dapat membantu mengarahkan anaknya dalam memecahkan masalah, mengarahkan waktu belajar dengan baik, membantu menyediakan fasilitas belajar anak, dan lain sebagainya. Dengan bimbingan orang tua akan membantu anak dalam mengatasi masalah kesulitan belajar. Peran orang tua dalam membimbing anak ketika belajar sangat diperlukan. Dengan demikian, anak dapat meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mempermudah dan mempelajari kegiatan belajar. Ari Kunto 2012-187 menjelaskan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Agar pencapaian tujuan pendidik dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Fasilitas belajar erat hubungannya dengan cara belajar. Karena fasilitas belajar yang dipakai anak pada kegiatan belajar untuk menerima bahan yang dipelajari latar belakang budaya hanya bisa ditemui dari wilayah peserta didik dengan wilayah peserta didik lain karena wilayah di Indonesia sendiri sangat luas. Selain itu, budaya yang ada di Indonesia beraneka ragam, seperti budaya Jawa, Bali, Sunda, Dayak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang peserta didik yang berlatar belakang budaya berbeda, maka minat, bakat, maupun karakter yang ingin dia kembangkan juga berbeda pula. Perbedaan tersebut dikarenakan seorang peserta didik berlatar belakang budaya satu dengan latar belakang budaya yang lain, mempunyai pemikiran dan cita-cita yang berbeda. Perbedaan pemikiran dan cita-cita yang dimiliki peserta didik itu bisa berpengaruh terhadap motivasi dan semangat yang diterapkan untuk mewujudkan cita
cita-citanya itu. Pendidikan agama sangat besar peranannya dalam membentuk sikap dan pribadi keagamaan individu atau anak didik. Maka, untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional, maka salah satunya dengan melaksanakan pendidikan agama. Karena pendidikan agama memiliki jangkauan yang menyeluruh terhadap pembentukan seluruh aspek. Pendidikan agama bertujuan untuk membentuk pribadi anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Atas dasar keimanan yang dimiliki itu, anak didik bersikap dan bertingkah laku yang mencerminkan pelaksanaan pendidikan agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Zakiyah Darajat yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam secara garis besarnya adalah membina manusia agar menjadi hamba Allah yang soleh dengan seluruh aspek kehidupan, perbuatan, pikiran, dan perasaannya. Pendidikan agama merupakan bagian terpenting yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia atau bermoral.